Ya, gimana tidak berani? Baru beberapa bulan saja Bobi Nasution sudah membuat Gubernur Edi pusing. Bagaimana tidak? Baru beberapa minggu kemarin, Bobi Nasution mencopot lurah. Sekarang ini malah dikabarkan melawan Gubernur Edi. Ya, kemarin saja adu mulut terjadi antara Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution, yaitu menantu dari Presiden Joko Widodo. Kedua kepala daerah tersebut saling berbalas sindiran di media sosial. Perdebatan dipicu karena pelanggaran protokol kesehatan, di mana pada waktu itu Edi menegur Bobi Nasution yang dianggap tidak mampu menegakkan aturan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Medan. Otomatis lah, Bobi Nasution pun langsung menjawab teguran dari Gubernur Edi. Menurut Bobi Nasution, sudah melakukan protokol kesehatan termasuk 3M dan juga jaga jarak di salah satu kawasan City Walk di Medan. Dan Bobi Nasution memastikan bahwa protokol kesehatan di sana ketat. Ia juga menyebut jarak antar kios juga telah diatur dan masyarakat yang mengunjungi kawasan City Walk juga wajib menerapkan 3M. Nah, tapi dari sini saya bisa menilai bahwa Bobi Nasution sangat berani sekali melawan Gubernur Edi. Ya, kemungkinan sih karena background di belakangnya Presiden Joko Widodo, itu mungkin. Ya, saya salut sih. Pertama, dulu pernah memecat lurah yang terbukti menerapkan pungli. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Semakin berani menantu Jokowi. Kemarin copot lurah, sekarang melawan Gubernur Edi. Adu mulut terjadi antara Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dalam beberapa pekan terakhir. Kedua kepala daerah itu saling berbalas sindiran lewat media massa. Perdebatan pertama dipicu pelanggaran protokol kesehatan di pusat kuliner kawasan City Walk. Edi menegur Bobi karena dianggap tak mampu menegakkan aturan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM mikro di Medan. Terima kasih Wali Kota Medan. Ikuti benar aturan yang telah kita buat. Karena ini bukan bicara satu persatu, tapi kolektif. Kegiatan yang bisa dibuka harus ditahan dulu, ucap Edi pada rapat evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro di Sumatera Utara, Rabu 21 April. Edi tak ingin kondisi pandemi di Medan menjadi seperti India. Menurutnya, biaya penanganan akan sangat tinggi jika hal itu terjadi. Pada 8 bulan pertama pandemi saja, Sumut telah menggelontorkan uang 5 miliar untuk menghadapi pandemi ini. Bobi membalas pernyataan itu dengan kunjungan ke kawasan City Walk pada Minggu 25 April. Bobi memastikan kawasan penerapan protokol kesehatan ketat. Ia menyebut jarak antar kios telah diatur dan para pengunjung wajib menerapkan 3M. Ekonomi dan kesehatan harus berjalan beriringan, kata menantu Presiden Joko Widodo itu lewat Instagram Bobi Nasution. Perseteruan berlanjut pada Kamis saat Bobi memprotes kebijakan Edi ihwal karantina pandemi ini. Dia merasa tak mendapatkan informasi soal keputusan Pemprov Sumut membuka 5 tempat karantina pasien di Medan. Ini karantina adanya di Medan dibuat. Untuk di Medan ada beberapa hotel dan beberapa kantor dinas. Lah kita bilang milik provinsi bukan kota Medan, karena ini wilayahnya provinsi. Tapi kami meminta agar kota Medan diberi informasi lebih lanjut, ungkap Bobi Kamis 5 Mei. Edi membantah pernyataan Bobi. Menurutnya, Satgas Penanganan Pandemi Sumut telah berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk Pemkab Medan. Mantan Pangkostrat itu minta Bobi lebih aktif melibatkan diri dalam penanganan pandemi di Sumut. Dia berkata, penanganan pandemi sudah berjalan 1 tahun dan dilakukan secara bersama-sama. Kalau tidak tahu, cari tahu. Kalau tidak tahu, tanya Tuhan yang Maha Tahu, ucap Edi.
Diketahui juga Bobi Nasution, wali kota Medan, yang juga menantu Presiden Joko Widodo, melayangkan protes keras kepada Gubernur Sumatera Utara Sumut Edi Rahmayadi. Protes tersebut disampaikan karena Pemprov Sumut tidak melakukan koordinasi terkait penggunaan beberapa tempat di kota Medan untuk isolasi. Adapun tempat-tempat itu adalah 5 hotel dan beberapa kantor milik organisasi perangkat daerah OPD Pemprov Sumut di kota Medan. Tempat-tempat ini nantinya digunakan untuk isolasi bagi warga negara Indonesia WNI setibanya dari Kuala Namu International Airport. Ini karantina adanya di Medan. Memang warga negara asing WNA di Deli Serdang dekat bandara. Untuk di Medan ada beberapa hotel dan beberapa kantor dinas. Kita bilang milik provinsi, bukan kota Medan, karena ini wilayahnya provinsi, kata Bobi pada Rabu 5 Mei 2021, dikutip dari kompas.com. Tapi kami meminta agar kota Medan diberi informasi lebih lanjut. Menurut Bobi, Pemkot Medan seharusnya melibatkan lebih jauh terkait masalah karantina ini. Dengan begitu, pihaknya bisa turut membantu, baik dari sisi personel atau kebutuhan konsumsi WNI yang menjalani isolasi mandiri. Karena seperti keluar hotel, begitu ada keluarganya yang datang, sementara pasukan di sana tidak paham. Harusnya kota Medan diinformasikan agar ada penambahan pasukan di sana, ujarnya. Adapun tambahan pasukan yang dimaksud Bobi adalah pasukan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan maupun dari Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP. Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima pada Kamis 6 Mei 2021, protes yang dilakukan Wali Kota Medan itu juga dilakukan lantaran pihaknya tidak mengetahui hotel dan kantor dinas mana saja yang akan dijadikan lokasi isolasi. Karena itu, Bobi pun meminta agar lokasi tersebut diinformasikan untuk memudahkan masyarakat. Masyarakat harus tahu agar yang menginap di situ terinformasikan, ujar Bobi. Jangan pula dibilang sahur sama-sama berkumpul di situ. Tapi saya tanya kemarin ke provinsi, kita ajukan protokol kesehatan sangat ketat sama provinsi. Meski belum tahu tempat mana saja yang akan dijadikan lokasi isolasi, Bobi telah mengagendakan peninjauan. Saya sudah tanya kepada provinsi, kata mereka sudah dilakukan protokol kesehatan yang ketat, ucapnya. Mudah-mudahan kami nanti akan melihat hotel-hotel yang hari ini ada, bagaimana penerapan protokol kesehatannya. Sebelumnya, Wali Kota Medan melakukan tindakan tegas dengan mencopot jabatan lurah dan kepala seksi pembangunan kelurahan Sidarame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Jumat 23 April yang lalu. Langkah itu lantas mendapat pujian dari masyarakat dan pengamat politik. Setelah viralnya video sidak dan mencopot lurah tersebut, masyarakat rame-rame mendukung program dan keberanian Bobi Nasution. Lihat saja kolom komentar di akun IG resmi Bobi Nasution. Mayoritas mendukung langkah Bobi memberantas pungli alias pungutan liar yang sangat meresahkan masyarakat. Pengamat politik dan pemerintahan asal Universitas Sumatera Utara, Indra Fauzan, angkat bicara. Menurutnya, langkah Bobi itu tentu sudah dipikirkan dengan cermat dan melengkapi aspek perbaikan tatanan atau reformasi birokrasi. Penataan pejabat publik di Medan adalah langkah baik. Ini merupakan wujud dari upaya wali kota memperkuat reformasi birokrasi. Pencopotan lurah itu saya meyakini sebagai pesan kepada para pelayan publik akan mengedepankan pelayanan transparan tanpa pungli, pabar Indra Fauzan Sabtu 24 April. Indra Fauzan pun optimis pencopotan jabatan Lurah Sidarame Timur itu akan jadi efek jerah bagi pejabat lainnya. Itu pesan yang sangat jelas kepada pejabat pelayan publik agar tidak main-main dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat, papar dosen Visipol USU itu. Soal sidak berujung pencopotan lurah itu diterangkan Bobi Nasution sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan masyarakat langsung kepadanya. Sekarang zaman sudah maju, teknologi di mana-mana. Masyarakat bisa langsung melapor kepada saya lewat media sosial saya dan akan saya tanggapi segera, kata Bobi kemarin saat sidak. Indra Fauzan pun mendorong agar masyarakat tak takut melaporkan temuan dugaan pungli dan sebagainya langsung kepada wali kota. Masyarakat jangan takut, laporkan saja dugaan pungli yang terjadi. Jangan sampai birokrasi tercoreng lantaran ulah seorang dua orang oknum. Kepercayaan masyarakat menurun kepada Pemko Medan, lanjut alumni Universitas Kebangsaan Malaysia itu. Indra Fauzan yakin, yakni pencopotan kepada bawahan yang pungli tak berhenti di lurah saja. Level lebih tinggi juga bakal kena. Saya rasa begitu, jangan sampai jadi cibiran karena pemerintahannya masih baru. Jadi harus berkesinambungan, lanjutnya. Kepada para pejabat publik di lingkungan Pemko Medan, Indra Fauzan juga berpesan agar menjauhi praktik KKN.
Ini jadi pelajaran penting bagi para pemimpin kita bahwa hal-hal bersifat koruptif itu sangat jauh dari visi dan misi wali kota yang mencanangkan sebagai kota zona bebas korupsi. Jadi, jajaran pimpinan dan perangkat daerahnya harus mawas diri untuk tidak mempraktikkan perilaku korupsi dan kolusi, papar Indra Fauzan.